uji kompetensi sekarang yang masih berbasis kognitif saja banyak yang gagal, apalagi psikomotor dan afektifnya. Oke, hai, saya Umil Fajri, CEO CV Upscape Indonesia. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sore hari ini, Yaumil ingin membahas sedikit terkait dengan polemik uji kompetensi perawat atau bidan yang lagi marak diperbincangkan karena adanya sedikit permasalahan dengan dicabutnya Permendikbud Dikti nomor 12 tahun 2016 yang berkaitan dengan pelaksanaan exit exam yang secara konsepnya akan dilakukan di bulan Mei 2019 ini. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan rancangan exit exam itu sendiri, kami ingin menyampaikan bahwa yang namanya uji kompetensi itu adalah amanat Undang-Undang Keperawatan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Nah, di undang-undang tersebut disampaikan bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, baik itu oleh perawat vokasional ataupun perawat profesional, mereka harus terlebih dahulu meluluskan yang namanya uji kompetensi. Namun, yang menjadi permasalahan hingga saat sekarang ini, atau yang menjadi polemik saat sekarang ini adalah adanya kisruh terkait pelaksana dari uji kompetensi ini. Sekarang Yumil coba akan sampaikan analisa Yumil berkaitan dengan kedua problem ini. Pertama, di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 itu menjelaskan bahwasanya uji kompetensi itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga tersertifikasi lainnya. Namun dalam pelaksanaan atau implementasinya yang kita rasakan saat sekarang ini, uji kompetensi itu dilaksanakan oleh Kemendikbud Dikti. Namun secara teknisnya apakah Kemendikbud Dikti bekerja sama dengan organisasi profesi ataupun perguruan tinggi, secara detail ini tidak tahu. Namun yang menyelenggarakan utama pelaksanaan UKOM saat sekarang ini adalah Kemendikbud Dikti. Nah, dari hasil pelaksanaan uji kompetensi ini rekan-rekan sekalian, yang meresahkannya itu adalah di angka kelulusannya. Jadi angka kelulusan uji kompetensi ini dari tiap tahunnya mengalami peningkatan, bisa dikatakan mengalami peningkatan. Total di data terakhir yang kita himpun itu jumlah mahasiswa yang berhasil lulus di UKOM itu baru separuh dari total 22.000 lulusan nurse Indonesia yang diadakan di bulan Oktober tahun lalu. Kemendikbud Dikti yang menaungi uji kompetensi saat ini itu akan menerapkan yang namanya sistem exit exam namanya. Bagi teman-teman yang belum paham dengan sistem exit exam, secara simpel bisa saya sampaikan bahwa exit exam ini adalah merupakan sistem ujian di mana jikalau peserta yang akan mengikuti ujian itu gagal dalam dalam pelaksanaan UKOM, otomatis dia juga tidak bisa mendapatkan ijazah dan otomatis dia belum bisa dikatakan lulus meskipun si peserta didik ini sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran sebelumnya 8 semester untuk S1 dan 2 semester untuk profesi. Tetap jikalau tidak lulus exam, ijazahnya belum bisa diterima, dalam artian dia belum lulus. Nah, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri dari beberapa instansi tertentu yang mana angka kelulusan peserta didiknya dalam pelaksanaan UKOM yang diadakan sebelumnya itu masih sangat rendah. Sehingganya ada proses audiensi yang dilakukan kemarin oleh HPTKes menuntut agar pelaksanaan uji kompetensi ini ya selayaknya sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, di undang-undang tadi yang Emil sampaikan di awal, uji kompetensi itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga sertifikasi lainnya. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Nah, itulah yang menjadi tuntutan. Jadi ada kisruh atau kabar yang mengatakan UKOM akan dihentikan atau UKOM akan tidak dilakukan lagi. Itu dalam asumsi Yomil itu tidak akan terjadi.
Karena hukum sendiri merupakan amanat undang-undang. Namun, teknis pelaksanaan dari hukum itu sendiri, itulah yang lagi diperdebatkan hingga saat sekarang ini. Tentu teman-teman sekalian, untuk bikin konsep uji kompetensi, tidak semudah yang kita bayangkan. Ada proses perancangan konsep dan lain-lain sebagainya yang akan dipertimbangkan oleh beberapa stakeholder yang terhimpun dalam pelaksanaan uji kompetensi. Stakeholder itu diantaranya ada organisasi profesi, ada asosiasi pendidikan profesi, kemudian ada lagi beberapa kementerian maupun dengan lembaga-lembaga tersertifikasi lainnya. Jadi itu rekan-rekan sekalian. Poin pertama yang bisa Yemil sampaikan, hukum akan dihentikan sepertinya tidak mungkin terrealisasi. Dalam artian bisa Yemil sampaikan itu tidak mungkin terjadi, hukum akan dihentikan. Namun teknis pelaksanaan hukum akan dirubah atau dirombak, itu kemungkinan terjadi. Kita tunggu saja rilis resmi dari Kemendristekdikti. Karena teman-teman sekalian di undang-undang juga dijelaskan bahwasanya tata cara pelaksanaan hukum diatur oleh peraturan menteri. Dan ada kemarin kita sempat melihat ada tanda tangan dari menteri berkaitan pencabutan Permendristekdikti nomor 12 tahun 2016 tersebut. Nah, itu mungkin yang akan dibicarakan di tindak lanjut. Hukum kemungkinan tetap ada, namun teknisnya diatur ulang lagi sesuai dengan kaedah undang-undang yang berlaku.